Kangen kuliah, Bu. Nah, kalau saya tipikal-tipikal soalnya buka. Karena menjelaskan PPC itu agak susah gitu loh. Iya, semuanya pada kangen memang. Oke, kita lanjutin. Nah, Rek, sudah bisa dilihat Excel saya, Rek? Halo? Nah, tadi saya Udah, Bu. sempat yang keputus tadi kan saya sampai ini nak, yang warna biru. Jadi sekarang abaikan yang warna biru, Rek. Sekarang kalian lihat yang panah warna merah. Nah, panah warna merah kok warna merah ya Allah, panah warna hitam. Hitam, Nah, Bu. ya benar. Panah warna hitam itu kan karena tadi saya tuliskan dulu. Sekarang posisi kita kalau udah penuh memang jadi agak bingung. Saya tuliskan dulu warna hijau tadi adalah sesuai kesepakatan kita. Kita pertama adalah di sini. Ini adalah yang WC3 ini adalah setup time dari part 121 pada operasi ke-1. Jadi nanti kalau kalian mau lihat mana yang duluan atau apa, lihat aja dari selalu operasi ke-1-nya. Nah, operasi ke-1-nya ada di sini. Kemudian operasi keduanya ini adalah masuk work center kedua. Berarti ini saya copas. Ini adalah setup time part 121 pada operasi yang kedua. Maka karena dia letaknya adalah operasi kedua, maka dia digiring seminggu sesudahnya. Maaf, jadi ini ada angka 15 di minggu ke-1, maka setup time 121 akan berlangsung di minggu kedua. Yang ini dia jatuhnya di minggu ketiga. Berarti kita harus ada panah 1 minggu berikutnya, dia jatuh di minggu keempat. Asal muasalnya begini dulu, jangan bingung angka 25-nya dulu. Tetapi asal muasalnya kita filosofinya adalah begini dulu. Begitu sudah ada 15 di minggu ke-1, maka kita next akan melakukan setup time di WC1. Begitu aja. Nah, berarti untuk setup time di WC1 kita letakkan posisinya adalah seperti ini. Nah, ini. Nah, kita letakkan di sini. Jadi, kita giring panah ke WC1 dan posisinya kita undur seminggu sesudahnya. Nanti kita baru mikirin angkanya berapa. Dengan cara yang sama, berarti karena di sini juga ada, maka kita giring 1 minggu sesudahnya. Berarti ada angka di sini, nanti harus ada angka di sini, nanti kita baru pikirkan. Kemudian ini juga ada angka 15 di minggu kelima dengan cara yang sama. Jadi mohon pengertiannya, saya menggunakan panah ini hanya sebagai alat bantu untuk memvisualisasi saja. Karena ini minggu kelima, berarti kita sama hijau ketemu hijau, kita letakkan di kolom ke hijau, tapi kita geser 1 minggu sesudahnya, dari 5 menuju ke 6. Kemudian yang berikutnya dengan cara yang sama, ini berarti kita geser ke sini. Dari minggu ke-6 jatuh minggu ke-7. Sampai sini bisa diikuti, Rek? Karena untuk yang item 122, maaf nanti saya tidak terangkan. Yang 122 coba kalian kerjakan sendiri. Waktu kita nanti habis kalau saya disuruh nerangkan semuanya. Jadi nanti setelah ini kita akan langsung cek dengan file PPT-nya. Oke, jadi saya hanya akan terangkan 100, 110, dan 121. Nah, sekarang kalau kita sudah punya panah-panah yang kita giring 1 minggu sesudahnya, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita mengisi angka. Nah, untuk mengisi angkanya, ya, jadi setup time part 121 pada operasi ke-1 ini, nanti lihat POR. Pokoknya kalau yang operasi ke-1 selalu lihat POR-nya. Ini juga sama. Kapan kita memulainya, lihat POR. Tapi kalau sudah operasi kedua, ketiga, dan seterusnya, sudah tidak perlu lihat, tidak perlu lihat POR lagi, Rek. Kita murni, ya, ini apa? Waduh, sorry. Kita murni hanya melihat dari, maunya saya tambahi tadi, ini lihat POR.
Nah, tapi nanti kalian bisa. Nah, sekarang untuk mengisi angka-angkanya ini, Rek, kita ngelihat dari setup time-nya di work center 1. Nah, jadi memang ini kita ya Pak ya, banyak dimensi. Ngelihat proses produksi, kemudian untuk mengisi angka-angkanya kita tetap melihat dari matrik waktu setup-nya. Ini matrik waktu setup time-nya adalah 25 menit di work center 1. Berarti baru kita isi nanti di sini 25, 25. Setiap yang sudah kita tadi berikan tanda panah, kita isi dengan nilai setup time yang diketahui dari soal adalah sebesar 25 menit. Begitu, Rek. Kita masih punya satu tugas, karena sekarang kan kita masih setup time 4121 di operasi kedua. Maka langkah berikutnya sekarang kita tinggal ijonya satu yang belum kita isi. Nah, inilah langkah berikutnya kita akan mengisi setup time dari part 121 pada operasi ketiga. Jadi di sini work center kedua itu adalah work center yang terakhir, urutan ketiga. Jadi kita ngisinya sekarang berarti kita buat seperti ini, Nak. Karena kita tadi sudah ngisi 25 menit di sini, yaitu di minggu kedua, berarti kita bikin panah. Maaf, kita bikin panah lagi. Kan diam. Andi. Maaf, berarti panahnya begini ya, Rek. Bisa diikuti. Berarti kita punya panah 25 ini kan tadi setup time di work center 1 pada minggu kedua. Karena proses berikutnya di work center kedua, berarti kita akan giring di sini. Begitu aja, Rek. Jadi pas kan lead time-nya itu, jadi gini loh, itu seperti kita mau bikin donat, tapi kita butuh waktu 3 minggu untuk pertama asumsikan ngadoninya seminggu, ngovennya seminggu, bikin toppingnya seminggu. Berarti waktu diproses di work center 1, 2, 3 nggak boleh di setup di minggu yang sama. Jadi seminggu pertama kita letakkan di 1, 2, 1, seminggu berikutnya alias di minggu kedua dia masuk di work center ke-1, seminggu berikutnya dia akan masuk ke work center yang paling terakhir. Nah, inilah yang saya bilang PPC itu logika proses. Kalau kalian bisa tahu logika proses ini gampang aja. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kalian sudah record, kemudian di sini sudah saya kasih panah-panah juga. Silahkan nanti di rumah dipelajari lagi. Walaupun kalau saya lihat sekarang panahnya juga sudah kayak bukan panah asmara lagi, Kira. Embu panah apa ini? Oke, saya lanjut. Berarti ini yang 25 kita pindah 1 minggu sesudahnya. Prosesnya sebenarnya gitu aja. Menggunakan tanda panah ini adalah proses untuk lebih mempermudah memahami bahwa lead time itu istilahnya ngomongnya ini mundur atau maju ya. Agak susah ngomonginnya gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, begini. Tentunya untuk yang 25 ini karena kita asumsikan kita hanya punya minggu ke-7, kita abaikan. Ketemu sampai sini bisa diikuti. Jadi panahnya yang pertama itu hitam, kemudian up time dari part 121. Sedangkan waktunya tentunya ngelihat dari sini aja. Part 121 adalah 15. Dia akan jatuh 15 di minggu ketiga, 15 di minggu kelima, dan 15 di minggu ke-7. Nah, saya simpan dulu file Excel-nya. Tentunya kita sekarang bisa cek file PPT kita. Saya coba aja ngambil sampel acak aja. Kita cek untuk yang WC121, tadi saya bilang ada angka 15 di minggu ketiga, 5, dan ke-7. Kalian mungkin bisa cek juga, sudah benar kan? Sama dengan yang di Excel-nya. WC2, di minggu ketiga,
minggu ke-5, dan minggu ke-7. Jadi saya sekarang itu masih menceritakan satu matriks itu, Rek. Yang lainnya bisa dicoba nanti, Rek, yang 121, Rek. Bisa? Bisa, Halo, Bu. bisa ya. Sekarang Bu, saya boleh Bu, saya tanya mau saya nggak, lihat. tanya, Bu? Bu. Mau Oh, tanya, boleh, Bu? boleh. Boleh. Saya kembali ke Excel ya berarti ya. Iya. Oke, apa Mbak yang mau ditanyakan, Mbak? Yang 122 itu kan ada setup time-nya tuh 30 itu ada 2 kali kan, Bu. Mhm. Nah, itu nanti cara di WC yang sama. Nah, itu nanti berarti ngitungnya cukup 1 kali aja atau ada yang beda? Pertanyaan yang bagus, Mbak. Kalau kita punya 4 tahapan proses, berarti tetap, Mbak, prosesnya nanti mengisi 4 kali, Mbak. Jadi langkah pertama atau kita kerjakan sekalian aja ya. Iya, Bu. Walaupun kalau saya lihat itu ada beberapa jawaban dan ini juga sudah dikonfirmasi sama Bu Linda. Bu, hasilnya setup time dan runtime matrix itu kok agak sedikit berbeda. Jadi kemarin saya juga sempat ngecek dari buku aslinya gitu ya. Kenapa ada ya selisih perbedaan hitungan sedikit, tetapi saya asumsikan sementara diabaikan. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita akan coba nanti selesaikan sekalian yang 122, tetapi untuk yang runtime-nya nanti saya izin ya, mungkin saya tidak terangkan semuanya ya. Karena untuk runtime, prinsip kerjanya juga sama, Rek. Gayanya ya nanti gini nih, mundur-mundur seminggu dan seterusnya. Oke, Mbak, kalau untuk 122 cara kerjanya tetap sama. Berarti kita masuk work center kedua dulu. Berarti untuk 122 pertama kita mengisi di sini. Karena kita punya PO rilisnya hanya di minggu ke-1, berarti kita mengisi di sini dulu, Mbak. Nah, kita mengisi 25 pada minggu ke-1, dan kemudian berikutnya kita menulis 25 berikutnya di minggu ke-4. Sampai sini semuanya ngerti kenapa hanya nulis minggu ke-1 sama minggu ke-4? Karena kita dari sini, Nak, saya kasih tanda ini. Saya kasih tanda ini. Jadi khusus untuk step 1, kalian selalu ngelihat dari POR. Nah ini, kita ngelihatnya dari POR. POR-nya hanya jatuh di minggu ke-1 dan minggu ke-4. Itu langsung di breakdown turun aja. Nah, begini. Nah, sedangkan angkanya 25, 15, dan seterusnya itu ngelihat dari soal. Kita punya setup time berapa menit di work center kedua. Sampai sini bisa diikuti, Mbak? Halo, Mbak? Bisa, Bisa. Bu. Nah, sehingga kalau sekarang kita punya 25 menit di minggu ke-1 dan ya, oke. Nah, sekarang work center 2 udah selesai, maka proses berikutnya kalau dari urutan ini ya, Mbak ya, itu Iya. adalah masuk work center ketiga. Berarti maaf pakai panah asmara lagi ya. Berarti 25 ini kita geser seminggu di sini, Nak. Bisa diikuti? Karena tadi kan kita asumsikan lead time-nya 1 minggu. Tadi mendingan kalau item pakai item semuanya ya, Rek yo. Ajane yo. Biru semuanya, item semuanya. Lah ini kan jadi bingung punyanya yang part 1, part 2 siapa. Nggak Ya, nggak apa-apa, apa-apa lah. Bu. Nanti filenya saya Pahami share, sendiri aja. kalian panah-panahnya diedit-edit sendiri. Saya rasa mestinya setiap part lebih baik panahnya sama. Sehingga kan bisa kelihatan yang punyanya part 1 siapa, part 1, 2 siapa. Sementara ini saya tidak ganti warna, jadi ikuti aja tadi 600, kemudian kita geser 25, itu adalah karena proses kedua adalah di work center ketiga, kemudian berikutnya yang minggu keempat ini sama, kita bikin panah asmara lagi di sini, kita geser 1 minggu sesudahnya. Nah, tadi diketahui bahwa work center ketiga butuh 30 menit, berarti kita tulis di sini 30 menit, kemudian kita tulis di sini juga 30 menit. Nah, setelah kita mengisi ini, saya pindah di tengah saja alignment-nya.
Nah, setelah kita mengisi, ini kan berarti masih tahap kedua, maka sesuai dengan urutan proses, tahap berikutnya adalah di work center ke-1. Berarti dari sini kita giring ke work center ke-1. Berarti dia akan jatuh di minggu ketiga. Di sini, Mbak. Kan 1 minggu berikutnya. Nah, yang ini berarti nanti dia akan nyambung di 1 minggu berikutnya. Kan item 122 kan tadi sudah saya kasih wadah dengan warna pink. Dia di minggu kelima, berarti sekarang dia akan jatuh di minggu ke-6. Sudah, waktunya kita salin dari yang tadi diketahui dari soal ini adalah 75. Ini 75. Nah, berikutnya kita baru masuk ke tahapan yang terakhir, ke work center ketiga. Jadi meskipun kita punya 2 work center yang dipakai secara bersama, cara penulisannya tetap mengikuti mekanisme urutan proses produksi. Jadi bayangkan itu misalkan donat, kamu pakai modifikasi misalkan di ovennya 2 kali. Kan nggak mungkin terus kemudian selesainya di minggu yang sama atau yang oven yang pertama mungkin di minggu kedua, oven yang kedua kan nggak mungkin jatuh di minggu kedua juga. Nah, inilah yang menarik dari CRP, kita sudah memasukkan faktor lead time. Nah, sekarang saya sudah bingung ini warna birunya mana. Ya, tentunya ini kita turunin sekali lagi. Silakan nanti sambil belajar, kalau ini sudah saya share, kalian nanti sesuaikan. Nah, ini jatuhnya seperti ini. Mendingan memang warna yang sama ini kayaknya. Sehingga nanti kalian tulis di sini 30, kemudian yang ada di sini kita bisa lihat berarti itu minggu ke ini. 7. Nah, kalau kita lihat sementara hitungan kita misalkan ini tidak salah, untuk WC3 122 kita punya angka 30 di minggu kedua 2, 4, 5, dan 7. 2, 4, 5, dan 7. Persis sama dengan yang di PPT. 2, 4, 5, 7. Oke, Rek? Munyang yang Rek ya? Tingkat tinggi kira Jenny, Rek. Alhamdulillah. Nah, ya wes. Oke, jawabannya udah sama. Nah, sekarang kita silakan. Nanti kan ini sudah saya share, dipelajari lagi. Tadi kan sudah direcord, diulang-ulang lagi atau bagaimana panahnya ini supaya menurut kalian yang lebih gampang bagi kalian untuk memahami. Saya kayaknya nggak ada waktu kalau mau ngulang lagi ini. Nah, sekarang kita akan runtime. Selama ini kalau saya kuliah, untuk setup time dan runtime ini saya biasanya ngerjakannya berbarengan. Maksudnya berbarengan itu gimana? Supaya kita efisien melihat data, sekali kita mengisi, maaf ini saya kosongi lagi. Nah ini nanti mungkin panahnya coba yang di runtime ini saya kasih warna yang sama. Nah, ini sementara select all ya mungkin ya. Select all itu mana ya? Wah ini, select all ini mana ya? Coba. Nah, jadi kalau kita untuk yang runtime itu saya sarankan setiap kalian ngerjakan, matris ini dibuat duluan, dua-duanya maksudnya. Jadi tabel kosongannya dibikin barengan, walaupun mungkin itu di halaman yang berbeda, tetapi saya saran cara pengisiannya bareng. Contoh misalkan saat tadi kalian mengisi part 100 di WC1, sembari mengisi setup time, langsung mengisi runtime-nya sekalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak perlu lihat tabel bolak-balik. Dan alurnya tadi kan bisa bayangin toh, dari minggu
ke-1 pindah ke minggu ke-2 dan itu harus kalian lakukan di runtime juga sehingga nanti kan 2 kali pekerjaan. Nah, karena ini saya tadi salah ngajarinnya, sebenarnya ini mestinya setup time sama runtime ada dulu. Saya langsung lari-lari dulu aja dari part 100 ke setup time, kemudian langsung ke runtime-nya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan coba seperti yang sudah dijelaskan di setup time, untuk mengisi runtime caranya sama, Rek. Kita mulai dulu urut aja sesuai dengan level. Kita mulai dari part 100. Nah, menurut di sini dia sama, hanya diproses di work center ke-1, sehingga seperti sama tadi kita ngelongpor, oh minggu ke-1 ternyata kita harus buat donat 200. Maka sekarang kita akan ngitung runtime-nya. Yang membedakan, runtime itu bukan berarti seperti tadi, kalau di sini 30, ini langsung disalin 30. Berarti kalau di sini runtime-nya 2,5 menit, kemudian kalian hanya nulis di sini 2,5 menit, bukan seperti itu. Untuk runtime, angka di dalam ini diperoleh dari rumusnya adalah mengalihkan POR dengan, maaf terlalu semangat, dengan runtime per piece. Jadi kalau untuk yang runtime, caranya adalah kita pakai equation saja. Nah ini, POR kita berapa, di minggu 1 200, kita kalikan dengan runtime-nya. Seperti ini. Jadi bukan hanya 2,5 menit. Karena runtime ini kan maksudnya kalau satu produk membutuhkan 2,5 menit, padahal kita harus membuat 200 donat, maka total waktunya akan menjadi 200 dikalikan 2,5. Alhasil ketemu 500. Dan ini tinggal klik and drag sampai minggu ke-7. Sorry. Kan tadi kita pakai ini ya, jadi ini harus dikunci kan ya D3-nya, supaya tetap yang dibaca D3-nya. Berarti kita akan ketemu 500 seterusnya. Selesai. Ketemulah 500, 625, 375, 500. Kalau kalian lihat matrik runtime di PPT sudah persis sama. Ada angka 500, 625, 375, 500, 750, dan seterusnya. Itu diperoleh dengan mengalihkan POR dengan runtime per unit. Bisa diikuti, Nak? Halo? Bisa, Rek? Nah, untuk yang part-part berikutnya, cara kerjanya seperti sama dengan setup time. Karena waktunya terbatas, sayang, maaf ya, mungkin saya tidak akan jelaskan sampai habis. Kalian request saja, minta yang diterangkan satu part lagi untuk ngitung runtime-nya yang part berapa? 110, 121, atau 122? 122, Bu. 122 saja ya. Oke, kalau kita mau yang 122, prinsip cara kerjanya sama seperti tadi, kita mulai dengan work center ke-2. Kita mulai dengan, maaf, work center. Nah, ini kalau sudah di bawah ini ya, kayak ini ya sebenarnya bisa sih di di hide ya kolomnya ya. Nah, coba kalian bantu ingat-ingat aja ya. Proses yang pertama itu di work center kedua membutuhkan 0,75 menit dan dia sesuai tadi. Ini kan berarti panahnya sama nih, Nak. Panah yang tadi menurun di ini itu berlaku sama juga. Berarti kalian mengisi pertama nanti untuk item 122 masih sama, yaitu di minggu ke-1. Berarti kita peroleh dengan mengalihkan POR 122 di minggu ke-1, kita kalikan dengan runtime per unitnya. Jangan lupa dikasih tanda ini. Berikutnya kita pakai klik and drag saja. Nanti akan ketemu, pasti hanya akan 2, karena yang 4.500 seperti yang tadi, ini adalah untuk 6.000 di minggu ke-4. Jadi ada angka 4.500 di minggu ke-1 dan ininya. Coba saya lihat dari PPT-nya, sudah benar 4.500 di minggu ke-1 dan minggu ke-4. Sampai sini masih bisa ikuti? Halo?
Rek? Iya, Bu. Kan? Nah, berikutnya Ya. proses produksi berikutnya adalah turun, Rek. Nah, pakai tanda tadi, panah asmara tadi, Rek. Jadi kita mundur, kita maju 1 minggu berikutnya. Nah, tadi kan selnya sudah saya kasih warna jingga. Berarti ini nanti ada di sini. Kemudian ada satu lagi, nanti kita yang satunya adalah di sini. Nah, enaknya kan kalau nerangin cuma 2, panahnya nggak terlalu banyak. Tadi kan karena sudah seluruh part, jadi akhirnya panahnya sudah kebanyakan. Nah, seperti ini, sama seperti tadi Mbak, berarti kita akan mengalihkan por. Nah, kalau yang ini tetap tadi, pornya ya kita tetap baca dari sini, 6.000. Nah, tinggal coba aja ya, saya kali 6.000. Yang membedakan sekarang kita waktunya karena di WC 3, berarti kita menggunakan runtime-nya WC ketiga. Begini. Sehingga kita dapatkan ini 900. Kita akan coba klik and drag apakah dia berlaku. Nah, ketemu kan? 900. Nanti dia akan geser, karena prinsipnya kan tadi kita memang PO rilisnya kan sama-sama 6.000. Berarti tentunya di minggu kelima kita harus memproses, saya cek dengan PPT. Nah, itu ada 900 di minggu kedua dan minggu kelima, sudah sama jawaban Excel kita. Nah, berikutnya seperti tadi, Nak. Waktunya sudah hampir habis lagi, 1 sesi lagi nih, Rek. Saya belum selesai nih, masih banyak ini. Totalnya aja belum dihitung. Nah, berikutnya, Nak, semangat kalian nanti. Modul 4 mungkin yang paling berat lah, di antara modul semuanya. Nah, berikutnya kita lanjut proses produksinya dari 2 ke 3, kemudian menuju ke 1. Seperti yang tadi saya ngasih panah, berarti kita insert lagi panah. Dari work center 3, kita menuju ke work center 1. Kan ini tadi di minggu kedua, berarti kita maju 1 minggu. Kemudian dengan cara yang sama, kita ini juga maju 1 minggu. Jadi kalau dia jatuh minggu kelima, kita letakkan di minggu ke-6. Untuk menghitung pornya masih sama. Kita peroleh dari, maaf saya langsung aja, kita peroleh dari por dia selalu 6.000. Kita kalikan dengan runtime di work center ke-1. Ya, bisa begitu. Nah, sudah. Nanti ketemu angka 3.000, klik and drag. Sorry. Oh iya, soalnya kita nggak bacanya dari PO rilis. Kalau gitu saya coba, misalkan saya baca dari tetap PO rilis, mau nggak? Nah, ini kita coba. Ah iya, oke. Mendingan baca dari PO rilis. Nah, sudah Mbak seperti ini. Maka ya sudah ya Mas ya Mbak ya. Nah, langkah terakhir karena dia 4 tahap, silakan ini nanti bisa di print atau gimana, tulisi aja ini tahap operasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, tentunya kalian harus berinovasi sendiri untuk memudahkan bagaimana membaca tabel-tabel ini. Tapi mungkin nanti akan saya bantu, Rek. Panah tadi nanti saya seragamkan yang atas. Saya kasih dengan warna untuk part 1 sebelum saya berikan ke kalian. Kemudian tahapan yang terakhir adalah masih 3. Berarti kita punya 1 panah lagi, work center ke-3. Dari sini kita turun lagi ke work center ke-3. Berarti turun di sini, kemudian ini juga turun di sini. Sebenarnya ini hanya logika saja. Panah ini hanya untuk membantu memvisualisasi, tapi untuk menunjukkan bahwa karena kita memiliki 4 proses dengan lead time-nya dia 4 minggu, yang jelas kan nggak mungkin dia akan stay atau akan diproses pada minggu yang sama pada ke-4 work center. Kecuali kalau lead time-nya 0 atau lead time-nya 1 minggu. Kalau WC-nya ada 4, berarti kan seminggu harus selesai di seluruh
work center, gitu aja. Sehingga ini sama nak, seperti yang tadi. Nah, ini tadi berarti kan sebenarnya kita sudah kadung pakai equation. Nah, kalau yang ini berarti sekarang harus kita modif. Yang ini berarti kita peroleh dari 6.000, tapi kita harus kalikan dengan, nah, yang 0,75 ini. Hasilnya mestinya harusnya 2.100. Bentar. Kalau dari yang ada di ini ketemunya adalah 2.100. Nah, 4.500. Bentar. 3.000, sebentar ya, saya oh ya, jadi ini yang akhirnya udah ketemu. Kalau dari PPT itu dia ketemunya adalah 2.100. 2.100. Sedangkan kita itu ketemunya 4.500. Coba saya lihat lagi sih. 122 di proses keempat itu kalau dari sini runtime-nya benar 0,75 sih. Tapi ya itu tadi, nggak tahu salah hitungannya di mana. Jadi ini yang saya jadi baru ingat, jawabannya tidak sama dengan punyanya PPT. Kalau di PPT itu ini nilainya 2.100. Nah, ini sama Bu Linda kemarin juga sudah mencoba mengklarifikasi, tapi di bukunya Fogarty itu. Jadi no problem, saya rasa cuma satu ini aja kok yang tidak sama. Rek, sampai sini saya bisa lanjutkan, Rek? Karena kalian masih punya beberapa step lagi yang saya juga harus terangkan. Bisa, Rek? Oke, nanti saya perbaiki panah-panahnya. Nanti langkah berikutnya, nah ini yang tadi bilang, Bu Anissa bilang antara setup time dan runtime itu enaknya kalian barengan itu, maksud saya supaya kalian logika yang panah ke atas, panah ke bawah ini nggak bikin 2 kali. Maka lebih baik misalkan sudah ketemu WC1 400, langsung saja setup time-nya diisi, kemudian matris runtime-nya juga diisi barengan karena selnya selalu sama. Coba kalian lihat. WC1 dia itu akan ada nilainya mulai minggu ke-1 sampai ke-7. Sama, ini juga minggu 1 sampai minggu ke-7. Hanya beda rumus saja. Kalau setup time itu langsung diisi dengan nilai setup-nya berapa menit. Kalau ini kan rumusnya pakai POR dikalikan dengan runtime. Jadi kapan sel-sel ini terisi akan sama persis. Kalau nggak percaya kita coba. Item 122 itu dia kalau dari sini setupnya jatuh di minggu ke-3 dan minggu ke-6. Maka di sini juga sama. Jatuhnya proses produksinya juga akan terjadi di minggu ke-3 dan ke-6. Jadi nggak mungkin sel-sel ini semuanya akan terisi di baris yang sama dan kolom yang sama. Itu note yang harus kalian perhatikan. Sehingga saya saran itu tadi, barengan aja cara ngisinya. Ngisi atas, setup, kemudian ngisi runtime. Beda cuma rumus saja. Sehingga kalian tidak perlu bikin panah-panah begini 2 kali pekerjaan. 1 kali pekerjaan, logikanya kapan proses pertama, kapan proses kedua, langsung diaplikasikan, ngisi di setup time, kemudian logika itu langsung dibawa ke untuk runtime. Itu cara paling gampang untuk melakukan efisiensi waktu, terutama nanti kalau kalian soal ini keluar di UAS. Jangan sampai, kalau saya sekarang nerangkannya sampai 3 jam, itu enggak apa-apa. Tapi untuk UTS, kalian membuat CRP tentunya nggak boleh sampai 120 menit. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Silahkan nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa WA ke saya atau bagaimana. Proses berikutnya, nanti kalian harus, kalau sudah ini semuanya lengkap, kalian harus mengisi total. Maaf, ini saya kasih warna merah. Maaf. Ini saya kasih warna merah, karena untuk yang berikutnya, yang kita pakai untuk ke belakang, pada waktu kita membuat CRP, itu nanti dari penjumlahan total. Kita sudah tidak lagi melihat perhitungan angka-angka yang 15, 30. Jadi ke belakang,
kalian nanti harus merekapitulasi total ini. Nah, tentunya total cukup mudah kalian hitung dari sum tiap work center. Sama seperti menghitung WSO kan, kalian harus menjumlahkan WSO pada work center yang sama. Sehingga nyuwun sewu kalau ini dengan menggunakan Excel cukup auto sum ini. Nah, sehingga akan ketemu, ini berarti artinya pada minggu ke-1, work center 1 harus melakukan setup totalnya 30 menit. Dengan cara yang sama, nanti kita tinggal, kalian tinggal klik and drag untuk minggu ke, kalian tinggal klik and drag untuk minggu ke, untuk minggu kedua sampai minggu yang terakhir. Ini kan tentunya 30 tambah 15 tambah 25 ketemunya 70. Dan itu kalian bisa cek di PPT kalian pada minggu ke-1 rekapitulasi setup time-nya itu adalah 30, 70, 120, 70, 45, 145, dan 70. Sudah sama. Ya, sudah sama hasilnya Excel dengan PPT kalian. Dengan cara sama, lakukan dengan cara yang sama, auto sum.